Jika tidak ada, kita akan ujian bangkit Tuhan.
Puji Tuhan, saudara bersukacita malam hari ini, amin. Ya, banyak ya yang hadir malam hari ini, puji Tuhan. Handphone dikumpulkan? Banyak buka baru ya malam hari ini. Ibadahnya Sabtu malam, biasa Sabtu sore ya. Banyak muka-muka baru. Nanti perkenalan ya satu persatu. Ya, puji Tuhan. Coba tengok kanan kirinya dulu. Walaupun pakai masker, dilihat ngantuk atau tidak teman-temannya. Coba dilihat ngantuk apa tidak. Kalau ngantuk, ayo bilang, ayo jangan ngantuk, masih di ibadah coba. Ya, jangan ngantuk ya. Tadi udah tidur berapa jam? Tidur siang? Lama pasti. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada di semua karena kebaikan Tuhan. Ya, sama-sama kita sebutkan kitab kita malam hari ini. Semua bawa kitab. Yosua 1 ayat yang ke-8, ayat yang tidak asing bagi kita malam hari ini. Yosua 1 ayat 8. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, baru Yosua. Yang mana? Yosua 1 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita bangkit diri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan malam hari ini. Mari bangkit bersama-sama Yosua 1 ayat yang ke-8. Baca dengan tegas, bukan keras. Kalau bisa sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita. Setelah hitungan yang ketiga, Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan. Minggu lalu waktu saya membawakan firman, tema garis besarnya apa? Cing. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Apa? Waktu saya 2 minggu lalu berarti garis besarnya. Ya, yang mencatat, yang catat aja lupa. Gaya hidup. Ya, malam hari ini saya tidak jauh-jauh dari tema besar itu gaya hidup. Kalau 2 minggu lalu kita belajar bahwa gaya hidup orang benar itu bersukacita, hidup dalam doa, dan tetap mengucap syukur. 3 hal ini harus kita katakan terus dalam kehidupan kita. BBF. Bersukacita, bersyukur, bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Malam hari ini poin selanjutnya, yaitu di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, merenungkan firman dan melakukannya. Itu poin selanjutnya untuk gaya hidup orang benar. Melakukan, merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, di dalam ayat ini kita baca bahwa tetapi renungkanlah. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ya, merenungkan ini punya bahasanya adalah hagar, yang berarti membaca dalam hati, berbicara kepada diri sendiri sementara berpikir, menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa firman yang kita baca bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita lihat, tetapi kita renungkan. Kita baca dalam hati
dan kita seolah-olah yang kita baca itu dikatakan buat diri sendiri dulu, untuk diingat, direnungkan, bahkan dilakukan. Apa yang kita baca, bahkan apa yang kita dengar malam hari ini atau minggu-minggu lalu atau nanti hari berikutnya, katakan itu terus dalam kehidupan diri sendiri kita masing-masing, supaya kita tahu, kita ingat, bahkan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau jangan hanya ingat malam hari ini, besok lupa. Bahkan jangan sampai jam berapa ini? Jam 7 kurang kalian dengar, nanti malam jam 9 udah lupa waktu ditanya orang tua, firman apa tadi nak? Ya, jangan sampai lupa. Umurnya belum nyampe 60 semua kan? Bahkan mungkin belum ada yang 19, belum ada yang 20, masih di bawah itu. Jadi ingatan itu masih bagus, masih luar biasa untuk mengingat, ya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, itu harus direnungkan, diingat. Kalau bisa ditanam dalam hati, ditaruh dalam pikiran. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang tidak benar, kita tahu mana yang benarnya. Atau ketika teman-teman kita yang ada mengikuti suatu acara rohani, acara agama, KKR, retret, ketika firman yang menyimpang dari Alkitab, kita tahu, wah ini nggak benar nih orang. Karena yang berdiri di mimbar ini lebih mudah menyesatkan. Kalau kita semua tidak tahu firman yang benar. Ya. Jadi bukan main-main kalau kita yang membawa firman ini harus kalian renungkan, kalian tilik lagi, kalian selidiki lagi, benar enggak. Makanya baca firman Tuhan itu penting. Mulai malam hari ini belajar 1 atau 2 ayat aja tiap hari. Nggak apa-apa, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari yang sedikit. Jadi kita tahu firman, jadi ketika kita dapat firman, kita tahu ini firman benar atau tidak, sesuai dengan Alkitab atau tidak, sesuai dengan yang Yesus katakan atau tidak. Ya, karena Yosua 1 ayat yang ke-8, kalau kita baca di kalimat terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang kita dapat ketika kita membaca firman Tuhan. Bukan buat orang lain aja, tapi buat diri kita sendiri dulu. Karena yang pasti, yang ingin berhasil kan diri sendiri, betul? Benar? Apa kitanya biasa-biasa aja, orang lain yang berhasil? Enggak kan? Pasti yang pertama itu buat diri sendiri dulu, supaya kita berhasil dan kita beruntung. Tapi ketika kita baca Yosua 1 ayat ke-8, ini kita jangan pernah langsung simpulkan, oh berarti sepele. Biar punya masa depan yang cerah, cuma lakuin firman Tuhan. Biar punya masa depan yang cerah, kita cuma baca firman. Jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Karena melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Melakukan firman itu bukan hal yang gampang, bukan enteng, cipil, enggak, berat. Karena bukan hanya saudara-saudara yang masih muda, saya, Bapak Ibu Gembala juga masih belajar untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan, ya udah, tinggal baca firman, nanti punya masa depan cerah. Atau apa yang kita cita-citakan, Tuhan kasih. Apa yang kita mau, Tuhan kasih. Apa yang kita pengen, Tuhan kasih. Gak segampang itu, tidak semudah itu. Ya. Karena Allah juga akan memberikan ujian, akan memberikan proses bagi kehidupan kita masing-masing. Mungkin di antara kita masih yang kecil-kecil, ya semua masih muda, saya pun masih muda. Maksudnya kalau terbilang umur, baru ada yang masuk SMP, ada yang baru mau masuk SMA. Memang umur masih muda, tapi ujian itu pasti ada. Ya, proses itu pasti ada. Buat naik kelas aja ada ulangan kan, betul? Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi ada ujiannya, betul? Ya, bukan hanya sekedar uang kita bisa naik kelas, tidak. Kita harus mengikuti ulangan. Yang lulus harus mengikuti ujian praktek. Yang mau masuk kuliah harus ikut ujian tulis. Ya, berarti untuk naik level, Tuhan juga akan kasih sesuai dengan izinnya, ujian dan proses. Jadi tidak semudah itu melakukan firman Tuhan. Tidak segampang yang kita pikirkan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu banyak isinya.
Dan seringkali kita lupa. Itulah manusia ya, mudah lupa. Jadi terkadang itu, karena ujian kita lupa akan firman Tuhan. Harusnya ketika kita mendapat ujian, kita kan ingat firman. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Tapi ketika ujian datang, lalu kita marah sama Tuhan, kok berat Tuhan, kenapa kayak gini tidak sesuai dengan ekspektasi, realitanya seperti ini. Kadang kan kita seperti itu. Ya, apalagi kita punya cita-cita tinggi, yang udah punya rencana ditulis di kertas, impian ditaruh di kamar, saya mau kesini, fix. Tapi nggak Tuhan kasih, kecewa nggak biasanya? Kecewa kan? Ya itu, seringkali karena kecewa kita lupa untuk melakukan firman Tuhan. Padahal di dalam Alkitab, mengandalkan Tuhan kita akan diberkati. Amin. Ya. Maka dari itu respons kita akan firman Tuhan itu berpengaruh bagi kehidupan kita kelak, berpengaruh bagi masa depan kita, apalagi masih muda. Jadi masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk meresponi firman Tuhan dengan baik dan benar. Buka telinga kalian, buka hati kalian, buka pikiran kalian akan firman Tuhan. Bukan hanya saya firman Tuhan, bukan hanya Bapak Ibu Gembala saja, tapi ketika kalian keluar dari tempat ini, yang kuliah, gerejanya kan pasti akan tidak di sini lagi. Kalau di luar kota, pasti akan ke gereja yang lain. Kalau tahu firman Tuhan, tahu mana yang benar, pasti saudara akan melakukannya. Akan tahu, akan menilik, kok nggak sesuai sama firman Tuhan. Pasti seperti itu responsnya. Jadi responsmu pengaruh dalam kehidupanmu dia akan datang. Jadi jangan asal mendengar tanpa memahami dan mengerti. Jangan asal menerima, itu berbahaya. Makanya tahu firman itu penting, sekali lagi saya katakan. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh orang yang berdiri di sini nih, karena kalian tidak tahu firman. Ya, coba buka Amsal 13 ayat yang ke-13 dan kita bandingkan Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-13, nanti cowok yang baca, dan Amsal 16 ayat yang kedua cewek yang baca. Supaya ini menjadi perbandingan kita antara orang yang mendengar firman dan tidak mendengar firman. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13. Ya. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Amin. Yang wanita, coba Amsal 16 ayat yang ke-20 berdiri baca di tempat. Ya. Oh, tidak ada wanita. Puji Tuhan ya. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang 20. Oh, 20. Mohon maaf. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, ini perbandingan antara yang meremehkan firman Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan. Kita di pihak yang mana? Kita yang meremehkan atau kita yang memperhatikan? Yang jawab dalam hati masing-masing. Oke? Ya. 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ayo Sira yang meremehkan firman. Alkitab udah bilang, ia akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Rasain sendiri. Kalau saya seringkali bercanda sama Bapak Ibu Gembala, saya seringkali gini, itu orang belum disentil Tuhan, jadinya bengkeng. Jangan sampai ya Tuhan selentik, nyaho manete ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan, amin. Jangan sampai, walaupun hanya ibadah kayak gini, jangan sampai Bapak Gembala lagi, Cikeja lagi, Ibu Gembala lagi. Jangan kayak gitu, karena firman itu baru setiap hari, amin. Ya, kalau mau firman Tuhan malam hari ini menegur, ada yang ditegur, berbahagialah kalian karena Tuhan mengasihi kalian, amin. Ya. Lalu 16:20 ayat yang ke-20, 16 pasal 16 ayat yang 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, tetapi siapa dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Nah, ketika kita memperhatikan firman Tuhan bahkan melakukannya, lihat, kita akan mendapat kebaikan. Kebaikan ini pasti
pasti bukan hanya dari Tuhan saja, mungkin orang sekitar. Karena ketika kita memberi, pasti kita akan menerima kembali. Tapi ingat ya, jangan sampai karena memberi kita motivasinya biar dikasih lagi, jangan. Kita akan senantiasa mendapat kebaikan terlebih dari Tuhan. Kalau dalam Alkitab bilang bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu selalu dilingkupi kasih setia Tuhan. Amin. Jadi ketika kita merasa sendiri, ingat Tuhan itu ada. Ingat Tuhan itu ada. Ingat Tuhan itu menyertai kemanapun kita pergi dan berada. Ya, mendapat kebaikan dan berbahagialah. Nah, ini dia. Poin yang dulu dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita pun merasa bahagia karena kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, amin. Jadi di pihak mana teman-teman semua? Memperhatikan atau meremehkan? Kalau kita dengar firman Tuhan, jangan sampai kita menilai dulu orang yang menyampaikan firman Tuhan. Itu juga berlaku bagi yang pimpin pujian. Jangan sampai kita menilai orang dulu. Yang firman Tuhan, yang bawa pujian, gitu banget. Aduh, kecil, hitam. Ya, jangan sampai kayak gitu ya. Tidak baik, tidak boleh. Kalau saudara mulai seperti itu, bahkan kita yang hadir malam hari ini mulai seperti itu, harusnya kita ngaca, siapa gue? Harusnya gitu. Karena di atas langit masih ada langit. Artinya ketika kita merasa pintar, di luar sana banyak yang jauh lebih pintar. Ya, jadi jangan sampai menilai siapa yang pimpin pujian, siapa yang firman, siapa yang singer, siapa yang bawa kolektor, siapa yang main musik. Ya, jangan sampai kita menilai orang lain negatif. Karena kita datang ibadah ini mau lihat siapa coba? Kalau yang dinilai manusia, mau lihat cemewer yang main musik, atau mau lihat cemewer yang pimpin pujian, atau yang singer? Ayo, itu harus ditanya lagi, dipertanggungjawabkan masing-masing pribadi. Ibadah buat siapa? Kalau pertama kali kita ibadah duduk, siapa yang WL? Oh, si A. Udah kayak gitu, nggak baik, tidak menjadi berkat ibadah malam hari ini. Ya, ini perbandingannya. Jadi tahu kan? Bagian yang memperhatikan, bagian yang meremehkan. Sudah ada contohnya di belakang sana. Ya. Yang senyum-senyum, itu dia. ya, balik lagi ke firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, Roma 10 ayat yang ke-17. Malam hari ini kita buka Alkitab banyak ayat. Nggak banyak sih. Ada yang hafal ayat ini? Roma 10 ayat 17? Ya, sudah ada di LCD. Baca bersama-sama. Roma 10 ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhan itu diperdengarkan oleh kita masing-masing karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, oleh firman Kristus. Amin. Kita mau sukses. Amin. Kita mau berhasil. Amin. Apa yang kita cita-citakan mau kita gapai. Amin. Maka dari itu kita harus punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi punya harapan, terlebih dahulu kita harus punya iman. Harapan landasi dengan iman. Ya kan firman Tuhan udah saya dengar, mungkin dari satu ceria, mungkin dari kelas 1 SD ya, satu ceria, atau dari TK. Kalau dihitung-hitung berarti udah sekitar 6-8 tahun saya dengar firman setiap minggu. Berarti artinya imanku udah tumbuh dong, imanku udah timbul, imanku sudah besar 8 tahun. Tidak sampai situ saja. Karena tahun demi tahun ujian proses itu pasti ada. Maka dari itu, tanpa iman kita hanya sekedar
nanti gue jadi gini, nanti gue jadi gini. Enggak lah. Nah, itu tanpa iman seperti itu. Mudah putus asa. Ya. Kenapa sih kita harus dengar firman Tuhan? Karena iman itu timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi ketika kita dipupuki lagi oleh firman, iman itu tumbuh. Minggu depan kita dengar firman lagi, iman itu tumbuh. Seperti pohon yang dari biji menjadi tunas, lalu pohon dan berbuah. Ya. Iman itu dibaharkan seperti itu. Jadi ketika kita sering mendengar firman Tuhan, kita sering memperkatakan kitab Taurat itu buat diri sendiri, iman kita akan menjadi kuat dan kita akan tahan banting, kita tahan uji. Mau badai, mau ujian, proses yang sulit bahkan mencapai titik terendah dalam kehidupan kita kuat. Karena itu dia, kita punya firman itu dalam hati dan pikiran kita, sehingga iman kita tidak akan goyah. Kan ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon itu anginnya semakin kencang. Itu iman itu seperti itu. Jadi iman semakin kuat, proses itu memang semakin kuat. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah disesatkan. Amin. Jadi ini dia. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah oleh firman Kristus. Ya. Maka dari itu responi kembali firman Tuhan dengan baik supaya kita punya iman ini semakin kuat. Yang kedua, kenapa kita harus mendengar firman Tuhan dan kenapa kita harus merenungkannya? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ya. Kita akan baca kembali bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita akan baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2 Timotius 3 ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi yang kedua, kenapa kita harus merenung dan melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini, firman Allah ini punya manfaat. Manfaatnya yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Guru mengajar supaya muridnya pintar, supaya muridnya tahu, supaya muridnya punya wawasan dan pengetahuan. Maka dari itu, ya, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, bahkan kita renungkan, itu mengajari kita semua malam hari ini untuk tetap terus belajar, untuk tetap terus tahu mana yang benar, supaya kita ibaratnya pinter nih, firman Tuhan ini kita tahu yang mana yang benar. Ya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Pernah nggak kalian merasa bahwa malam hari ini firmannya kayaknya kok nunjuknya saya? Pernah nggak? Entah di sini, di luar, dimanapun, kalau kalian pernah dengar firman Tuhan, pernah tidak merasa bahwa malam hari ini kok firman Tuhannya kayak buat saya ya, kok negur saya ya? Pernah nggak? Ya mungkin belum atau ada yang pernah. Bersyukurlah kalian yang pernah ditegur lewat firman Tuhan. Artinya ini, Tuhan itu mau menyatakan kesalahan lewat hambanya, lewat Bapak Ibu Gembala mungkin, atau lewat pendeta-pendeta yang lain. Ini untuk menyatakan kesalahan, supaya kita benar, kita kembali lagi di jalannya Tuhan. Lalu yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Siapa yang kelakuannya masih buruk? Itu yang bisa menjawab adalah diri masing-masing. Ya, filmnya bertemakan apa? Pergaulan bebas ya, narkoba. Untuk memperbaiki kelakuan, nah bisa saja melalui melalui film yang akan diproduksi oleh Youth GPD Anugerah Sindang Laut, itu bisa saja mengingatkan kita kembali, memperbaiki kelakuan kita. Mungkin ada yang melenceng, ada yang kanan, ada yang kiri, tidak lagi di jalan Tuhan, itu lagi. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kembali lagi supaya kita dibenarkan, supaya kita lagi digeser dari jalan yang salah, geser ke jalan Tuhan. Jangan sampai kita di jalan yang tidak baik dan tidak benar. Yang terakhir,
untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini dia yang sulit untuk kita lakukan, yaitu tetap hidup di dalam kebenaran. Sebenarnya tidak sulit kalau kita niat, kalau kita mau, kalau kita rindu, kalau kita punya kerinduan besar dalam hati. Ya. Firman Tuhan itu mendidik. Mungkin ada orang yang menyampaikan firman Tuhan itu keras. Kalau di retret biasanya keras kan, sampai nangis terseduh-seduh kalau penyembahan. Benar? Tapi setelah pulang retret, lupa segalanya. Yang diingat hanya dia dan dia. Kadang di retret seperti itu kan. Ya mungkin yang belum ikut retret, nanti kita ikut retret ya, atau youth camp. Ya. Jadi jangan sampai pertobatan kalian hanya sebatas youth camp. Pertobatan kalian hanya sebatas retret. Pertobatan kalian hanya sebatas kegiatan rohani dan agama. Besoknya lupa segalanya. Yang diingat hanya dia. Jangan kayak gitu ya. Amin. Ya, kita itu dididik oleh firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar. Orang yang selalu hidup dalam kebenaran. Memang kita berdosa, tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Ya. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi sesat, tidak lagi menengok kanan dan kiri, tetap dan tepat pada jalannya, yaitu kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri, jangan tutup Alkitab saudara semua. Kita baca Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 ya. Baca saja di LCD, kelihatan. Kita baca secara bersama-sama ya. Yuk semuanya bangkit berdiri saja biar semakin asoy, semakin mendengar. Kalau bisa bacanya sampai telinga kita sendiri dengar suara kita, supaya kita ingat akan ayat ini. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin,
Kita akan pujian besarkan nama Tuhan. Untuk minggu depan, WL, saudari Dina, Sina, saudari Dwi, dan saudari Margaret, firman Tuhan Ibu Gembala. Di tengah-tengah kita udah ada